Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ibu-ibu juga para bidan yang telah hadir dalam ruang jumpa sore hari ini. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kelas kehamilan ini. Kelas ibu hamil ini. Nah, mudah-mudahan untukannya kita bisa bertemu secara langsung ya ibu-ibu. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir doa tutup dan penutup. Nah, sebelumnya kami ucapkan kepada bidan-bidan yang telah hadir dalam ruang Zoom pada sore hari ini, kepada Bidan Susanti Febriani, selamat datang, dan juga kepada Bidan Widya Ayu Mailani yang telah menyempatkan hadir dalam acara pada hari ini. Nah, untuk membuka acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh penyampaian materi ini yang pertama yang akan disampaikan oleh Bidan Susanti. Kepada Bidan Susanti dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Sebelumnya, suara saya sudah terdengar jelas atau putus-putus? Sudah terdengar, Bu. Oke, kalau sudah terdengar jelas, baik, akan saya mulai untuk penyampaian materinya. Selamat siang ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran ibu di sini di kelas ibu hamil pada pertemuan ketiga ini. Di sini kita akan membahas beberapa persiapan atau apa saja yang harus dilakukan atau diketahui oleh ibu-ibu di sini, nantinya ibu-ibu hamil di sini untuk mempersiapkan. Boleh di next materinya. Nah, untuk yang pertama di sini tentunya ada perawatan bayi. Kenapa sih perawatan bayi ini penting? Tentu untuk menghindari bayi kita dari infeksi beberapa penyakit ataupun penyakit infeksi lainnya. Di sini diperlukan perawatan bayi. Nah, ibu-ibu di sini, ibu-ibu hamil di sini perlu persiapan dari sekarang. Apa saja sih perawatan bayinya? Next deh. Nah, yang pertama itu perawatan tali pusar. Kenapa sangat penting dan menjadi yang utama? Karena tali pusar ini sudah kita ketahui gampang sekali untuk terinfeksi ya, apalagi kan tali pusar ini penghubung antara bayi dulunya dengan plasenta. Saat tali pusar sudah dipotong, ini rawan sekali terjadi infeksi. Dalam prinsip perawatan tali pusat adalah tetap menjaga tali pusat tetap kering dan tidak lembab ataupun dan bersih. Jadi pastikan dan usahakan tali pusat ini bersih, kering, tidak lembab agar mudah puput ya atau mudah terlepas. Selanjutnya, perawatan tali pusat adalah mencegah dan mengidentifikasi perdarahan atau infeksi secara dini. Terus melakukan pemeriksaan untuk menemukan adanya tanda-tanda infeksi. Diperiksa nih sama ibu-ibunya tiap harinya, dilihat apakah tali pusat ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kalau ada tanda-tanda infeksi, segera lakukan tindakan berikutnya atau ke fasilitas kesehatan. Next deh. Nah, berikutnya memandikan bayi. Ini ada beberapa cara untuk memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, mandikan dengan air hangat di ruangan yang hangat.
Mandikan dengan cepat, bersihkan muka, leher, ketiak, dan tali pusat dengan air dan sabun. Keringkan seluruh tubuh dengan cepat menggunakan handuk dan kain kering. Pakaikan baju, topi bayi, dan bungkus dengan selimut atau kain kering. Bayi tidak boleh dibedong terlalu ketat karena saat bayi dibedong terlalu ketat ini akan mempengaruhi proses pernafasannya karena sudah kita ketahui ya Ibu, kalau bayi itu bernafasnya masih menggunakan otot-otot perut. Kalau otot perutnya ini kita bedong dengan terlalu ketat nantinya akan menghambat pada bayi kita. Kemudian jangan memandikan bayi jika bayi demam ataupun pilek. Seperti itu. Kalau misalkan ibu-ibu khawatir nih takut anak saya demam atau pilek boleh diseka pagi mandikan, sorenya diseka, di wasap boleh. Next teh. Nah, selanjutnya memilih pakaian. Pilihlah pakaian dari bahan yang lembut, menyerap air dan juga tidak kaku. Bayi hanya perlu memakai atasan, popok, dan juga celana, selimut, dan topi jika bayi kedinginan. Nah, selain itu, tidak dianjurkan juga terus menggunakan sarung tangan ataupun kaos kaki karena terdapat indera peraba yang merupakan alat untuk belajar pada bayi. Jangan gunakan gurita terlalu ketat seperti tadi bedong ya, karena bayi bernafas lebih banyak menggunakan otot perut. Gitu ibu-ibu, jadi tangan dan kakinya jangan keseringan atau kelamaan dipakai sarung tangan ya, walaupun itu mengingatkan, tapi juga kita harus perhatikan ada indera peraba di sana, meraba-raba di lingkungan seperti itu. Next teh. Nah, selanjutnya membersihkan popok dan kemaluan bayi. Area bokong bayi mudah sekali nih terkena masalah karena sering berkontak dengan popok basah, kotoran, tinja, kemudian urin-urin bayi, pipis bayi. Nah, jadi macam-macam iritasi dari bahan kimia serta mikroorganisme penyebab infeksi air kemih atau tinja maupun gesekan dengan popok seperti itu. Tindak pencegahan yang penting ialah mempertahankan area ini untuk tetap kering dan juga bersih. Jadi sering-sering ya popoknya diganti, diperhatikan jangan sampai popoknya itu terlalu banyak atau terlalu penuh sama sama atau sama tinja, sama air pipisnya karena itu bisa mempengaruhi bisa menyebabkan infeksi pada bayi kita. Seperti itu Ibu. Nah, ini yang paling penting yaitu menyusui. Cara perawatan dari bayi lahir adalah dengan menyusui secara langsung. Memberikan air susu ibu atau ASI secara eksklusif dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, terutama di 6 bulan pertama usia. Cara lain yang baik untuk mengetahui apakah bayi sudah saatnya mendapatkan ASI adalah dengan melihat apakah payudara terasa penuh sebelum menyusui bayi dan akan berkurang setelah menyusui. Nah, menyusui secara eksklusif juga memberikan ASI berpengaruh terhadap ibunya. Bisa menjadi alternatif diet mencegah kanker payudara juga untuk ibu. Dan yang paling penting ini, kandungan dalam ASI ini lebih utama atau paling berharga dibandingkan dengan susu formula lain. Apalagi jika pemberian ASI dilakukan secara eksklusif. Nanti kan suka digendong ya, ada sentuhan dari ibu ke anaknya nanti akan merasa diperhatikan oleh ibunya. Terus ada kontak juga, kontak fisik, kontak mata antara ibu dan juga bayinya. Timbullah nanti di sana kasih sayang antara bayi dan juga ibunya. Gitu. Next deh. Nah, selanjutnya karena kita tinggal di negara ini, budayanya sangat dan banyak mitos-mitos juga yang apalagi yang paling berbahaya itu nanti bisa membahayakan bayi kita. Nah, kita bahas mitos apa saja sih yang ada pada bayi. Next deh. Nah, yang pertama, mitos pada bayi baru lahir ini, katanya bayi harus dibedong kencang agar kakinya tidak bengkok. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ya, tidak ada sangkut pautnya antara kaki bengkok dan cara membedong dengan kencang. Semakin kencang membedong bayi malah akan semakin berbahaya bagi si bayinya. Karena itu tadi, bayi kan masih bernafas menggunakan otot-otot perut. Kalau dibedong terlalu kencang, nanti akan kesulitan bernafas. Kemudian kaki bengkok itu bukan pengaruh dari eksternal ya, tapi dari internalnya.
internal itu keturunan dari ibu bapaknya. Kalau dari ibunya atau dari bapaknya atau ayahnya ini ada kaki bengkok, maka nanti kemungkinan besar akan turun pada si bayinya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ya untuk kaki bengkok. Kemudian tidak boleh potong kuku bayi sebelum berusia 40. Nah ini sebenarnya sah-sah aja ya, boleh-boleh aja untuk memotong kuku bayi. Dan kalaupun tidak dipotong kukunya nanti akan melukai bayinya. Nanti kan bayi itu aktif ya, tangannya megang sana, megang sini, megang kulitnya, megang hidungnya, megang wajahnya. Nah, kalau misalkan kukunya panjang nanti malah akan berbahaya pada bagi kita. Jadi boleh aja dipotong kukunya, asal tidak terlalu tipis, tidak terlalu pendek. Kemudian hidung bayi bisa mancung dengan cara biasanya diusap-usap atau ditekan-tekan seperti ini nih. Nah, itu sebenarnya tidak berpengaruh ya. Lagi faktor internal ini tidak ada faktor eksternalnya ya. Artinya adanya dari faktor internal. Kalau ibu bapaknya memang memiliki hidung yang mancung, nanti akan turun kepada anaknya. Pun sebaliknya. Jadi jangan ditekan-tekan hidung bayinya, kasihan masih kecil, nanti kesakitan bayinya. Gitu. Kemudian, memotong bulu mata bayi bisa membuatnya tumbuh lebih lebat. Nah, biasanya beberapa orang memang ada yang memotong sengaja menggunting bulu mata bayinya, agar katanya supaya lebat. Ini tidak ada sangkut pautnya ya, antara memotong bulu mata bayi menjadi lebat ini tidak ada sangkut pautnya. Justru kalau misalkan kita potong rambut bulu mata bayi kita nanti tidak akan melindungi matanya karena salah satu fungsi dari adanya bulu mata yaitu mencegah infeksi atau mencegah kotoran-kotoran masuk ke dalam mata. Kalau misalkan bulu matanya kita potong nanti kotoran-kotoran tersebut tidak bisa disaring. Ibu-ibu. Mulai the next deh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk materi berikutnya nanti akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Untuk itu, kepada moderator saya kembali. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Bidan Susanti yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu-Ibu bagi kita semua berkah ilmunya di bulan Ramadan ini. Nah, masih semangat Ibu-Ibu? Semangat Ibu. Semangat Ibu. Baiklah, masih ada lagi ya Ibu-Ibu untuk pemateri yang selanjutnya nih. Ada Ibu Bidan Widya. Nah, jadi untuk materi yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ibu Bidan Widya Ayu. Nah, kepada Ibu Bidan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator nih yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, gimana Bunda, masih pada semangat kan? Di sini nih ada materi yang selanjutnya. Di sini ada penyakit menular. Apa sih itu penyakit menular? Nah, untuk penyakit menular ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur. Nah, untuk ciri penyakit menular ini adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit, Bunda. Next, Teh. Nah, di apa aja sih penyakit menular yang berpindah ke orang yang menjadi sakit? Itu ada influenza. Influenza ini influenza penyakit flu. Nah, untuk penyakit flu ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang terus bermutasi sehingga sulit dideteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk gejalanya itu sendiri, apa sih gejalanya? Yang pertama ini adalah nyeri otot, batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala, kelelahan, dan demam. Tapi Bunda jangan khawatir ya, di sini juga ada cara penularannya. Seperti secara langsung apabila cipratan air dari mulut atau droplet mengenai orang lain saat bersin, batuk, atau berbicara. Kemudian ada penularan secara tidak langsungnya juga Bunda. Di sini terjadi apabila menyentuh permukaan atau benda yang telah terkontaminasi virus flu, dari tangan Bunda menyentuh mulut dan hidung sehingga virus masuk ke dalam tubuh. Tapi Bunda jangan khawatir nih, di sini juga ada pencegahannya. Nah, untuk pencegahan yang pertama di sini ada menjaga
menderita flu. Ingat ya Bunda, dijaga jaraknya dengan orang yang sedang sakit. Kemudian rajin membersihkan tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer ya Bunda. Yang ketiga yaitu cara pencegahannya yaitu dengan orang yang sedang menderita flu sebaiknya mengenakan masker agar tidak menyebarkan virus ke orang lain. Masker juga perlu, jaga jarak juga perlu ya Bunda. Kemudian tadi cuci tangan juga perlu. Yang keempat setelah itu nih ada praktik etika batuk dan bersih yang benar. Bunda sudah pada tahu belum gimana caranya praktik etika batuk bersih yang benar? Belum. Di sini kita kasih tahu ya Bunda, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku saat sedang batuk atau bersin. Yang keempat, yang terakhir nih, apa pencegahannya yang keempat? Yaitu jaga daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular virus flu. Dengan cara bagaimana nih agar daya tahan tubuh kita ini tidak mudah tertular virus? Yang pertama, bisa dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan tidak mudah stres. Begitu Bunda. Next Teh. Nah, untuk penyakit yang kedua ini, penyakit tuberkulosis. Ini sudah tidak asing lagi, bukan Bunda. Ini TBC yang sering kita sebut dengan penyakit TBC ini merupakan penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri ya Bunda. Untuk gejala atau ciri penyakitnya, ini apa sih? Yang pertama yaitu ada batuk berdahak yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Kemudian penderita TBC ini juga akan kehilangan nafsu makan nih, mengalami penurunan BB, tiba-tiba berat badannya turun. Kemudian pada malam hari sering berkeringat dan sering mudah kelelahan. Untuk penularannya, TBC ini menular melalui udara bila berdekatan dengan penderita TBC. Bunda beresiko tinggi tertular saat penderita bernapas atau batuk. Nah, cara penularan TBC yang lain adalah bila Bunda menggunakan barang yang sebelumnya dipakai penderita TBC. Ya, Bunda menggunakan gelas pakai yang sebelumnya sudah dipakai oleh penderita TBC. Nah, itu bisa menjadi cara penularan dari penyakit TBC ini. Tapi Bunda juga harus tenang, di sini ada pencegahannya, yaitu yang pertama, tidak berdekatan dengan penderita TBC. Bila terpaksa harus berdekatan atau berinteraksi dengan penderita TBC, Bunda segera kenakan masker ya, untuk melindungi saluran pernapasan Bunda sendiri. Lagi-lagi untuk yang pertama ini, merupakan jaga jarak ya Bunda, tidak berdekatan dengan orang penderita TBC. Yang kedua, hindari menyentuh atau menggunakan benda yang sebelumnya dipakai oleh penderita TBC seperti yang tadi sudah dijelaskan ya Bunda. Yang ketiga, yaitu mendapat vaksinasi BCG saat balita. Nah, untuk vaksin ini diberikan pada saat bayi berusia 1 bulan. Nah, ini itu merupakan vaksinasi atau imunisasi yang sangat penting untuk bayi yang harus diberikan agar dari TBC. Yang keempat, yang terakhir ini ada perkuat daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Nah, yang selanjutnya di sini ada penyakit menular selanjutnya. Next Teh. Ada cacar air. Nah, untuk penyakit menular ini, cacar air ini, penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus ya Bunda, ini tuh rentan menyerang anak berusia di bawah 12 tahun. Untuk gejala cacar air itu apa saja sih? Di sini ada gejala yang timbul dari cacar air seperti demam, timbul bintik kemerahan di kulit, itu yang sering terjadi dan itu yang mudah dideteksi Bunda. Kemudian ada yang timbul bintik kemerahannya itu disertai dengan menggelembung maupun atau tidak. Kemudian ada kulit seperti melepuh dan terasa gatal. Nah, untuk penularannya tersendiri, bagaimana sih cara penularannya? Di sini cacar air menular melalui kontak langsung dengan penderitanya, yaitu bila terkena cairan yang keluar dari kulit yang menggelembung tersebut. Cacar air juga dapat menular melalui udara. Misalnya nih, saat penderita bernapas, bersin,
atau batuk. Kemudian virus ini dikeluarkan kemudian terhidup oleh orang lain. Cara penularan yang lain adalah bila Bunda menyentuh benda yang telah dipegang oleh penderita. Untuk pencegahannya apa saja di sini? Di sini yang pertama, lakukan vaksinasi cacar air. Lagi-lagi imunisasi Bunda, vaksinasi. Itu yang penting ya Bunda untuk yang pertama. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan juga. Kemudian konsumsi makanan bergizi, konsumsi makanan yang sehat. Yang terakhir, tidak berdekatan dengan penderita cacar air dan jaga jarak ya Bunda. Itu untuk cacar air. Next, selanjutnya Teh. Selanjutnya di sini ada hepatitis. Untuk hepatitis ini adalah penyakit peradangan pada hati atau liver ya Bunda. Untuk ciri penyakit hepatitis ini apa aja sih? Di sini penularan hepatitis adalah terasa demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan penyakit kuning. Nah, untuk penularannya di sini bagaimana ya penularan hepatitis? Di sini melalui makanan atau minuman yang tidak bersih misalnya nih es batu yang proses pembuatannya terkontaminasi virus hepatitis. Kemudian penularan virus hepatitis B dan hepatitis C melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi seperti kayak sudah melakukan transfusi darah, berhubungan seks, pembuatan tato, tindik, serta injeksi, Bunda. Ada pencegahannya di sini. Yang pertama ini adalah jaga kebersihan pangan yang hendak diolah maupun makanan yang dikonsumsi. Itu kebersihan nomor Bunda, jaga kebersihan makanan yang ingin dikonsumsi. Yang kedua yaitu ada hindari pertukaran cairan tubuh yang beresiko seperti pada saat hubungan seks yang tidak aman. Kemudian ada hindari berbagi menggunakan barang pribadi seperti handuk, pakaian, alat makan, dan sikat gigi dengan penderita hepatitis ya Bunda, itu mesti dihindari. Untuk yang terakhir nih, apa pencegahan yang bisa kita lakukan? Pastikan Bunda menggunakan jarum baru yang steril saat hendak melakukan injeksi atau penyuntikan Bunda, seperti transfusi darah, akupuntur, serta membuat tato ataupun tindik. Next, Teh. Nah, setelah tadi kita membahas tentang apa saja yang ada penyakit penular itu, kita lanjut materi yang berikutnya ya Bunda. Di sini ada pembuatan akte kelahiran. Nah, untuk akte kelahiran ini sangat penting ya Bunda bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia nih, sebagai wujud pengakuan negara atas status identitas kependudukannya dan kewargaan negara anak tersebut. Selain itu juga nih untuk akte ini juga sebagai dokumen persyaratan untuk memulai sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, sebagai dokumen persyaratan untuk yang lainnya juga hingga penentuan ahli waris. Nah, kapan peristiwa kelahiran dilaporkan? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Nah, untuk setiap proses kelahiran ini harus dilaporkan sebelum 2 bulan ya Bunda atau 60 hari untuk administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Next, Teh. Selanjutnya, gimana sih cara membuat akte kelahiran? Nah, untuk membuat akte kelahiran di sini bagi Bunda yang masih kebingungan, gimana ya caranya membuat akte? Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih. Penerbitan akte kelahiran dilakukan oleh Dinas Kependudukan tentunya, dan catatan sipil kabupaten atau kota Madia. Adapun untuk persyaratannya, kita membuat akte kelahiran yang pertama nih, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, pilot, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada surat tanda bukti perkawinan dari orang tuanya ya Bunda. Ketiga, surat keterangan kelahiran dari lurah. Kemudian yang keempat, ada fotokopi kartu keluarga atau kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh lurah. Next, Teh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tadi, materi yang telah disampaikan tentang penyakit menular, kemudian cara pembuatan akte. Semoga bermanfaat untuk Bunda ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya kepada Ibu Bidan Widya Ayu Mailani untuk materinya. Semoga bermanfaat ya bunda-bunda semua untuk kita semua. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu nih, di mana sesi jawab. Nah, bila ibu-ibu atau bunda-bunda semua, jika ada yang belum paham atau jika ada yang ingin ditanyakan kepada apa yang telah disampaikan oleh ibu-ibu bidan, mangga dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dulu, Bu? Mangga, Bu. Boleh Bunda, mangga. Saya izin bertanya, kalau tadi tentang perawatan bayi itu untuk berapa kali gitu kita dianjurkan untuk memandikan bayi. Lalu waktu-waktu yang tepat gitu untuk memandikan bayi itu kapan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Bunda Irma yang telah bertanya. Nah, mangga kepada Ibu Bidan dijawab untuk pertanyaan dari Bunda Irma. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma yang atas pertanyaannya. Saya izin jawab di sini ya karena untuk memandikan itu sebaiknya itu 1 hari sekali juga boleh. Misalkan nih karena takut bayinya jadi demam, ibu-ibu boleh memandikannya 1 kali sehari aja. Sorenya di wasap juga boleh, di lap-lap biasa. Terus kalau mandikan pagi berarti jam berapa? Mandikan pagi itu pada saat memandikannya boleh jam 7. Nah, setelah jam 7 atau setengah 7 itu kan suka ada matahari. Nah, boleh langsung dijemur bayinya, sudah mandi, dijemur bayinya. Kemudian setelah dijemur baru dikasih ASI untuk waktunya. Jadi tidak terlalu siang supaya tetap kebagian matahari setelah dimandikan. Gitu, Ibu Irma. Nah, mungkin itu jawaban dari Ibu Bidannya. Gimana ya Ibu Irma? Apakah jawabannya cukup memuaskan atau sudah terjawab? Sudah terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu Bidan. Iya, sama-sama. Ya, baik. Banyak ya telah bertanya juga. Nah, untuk nanya selanjutnya apabila ada yang belum dipahami dan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu Bidannya, dipersilakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya. Kalau misalkan ada nanah gitu Bu di daerah tali pusat, itu cara mengatasinya bagaimana Ibu? Soalnya tetangga saya itu ada bayinya tuh tali pusatnya itu bau sama bernanah gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya sangat bagus ya, Bunda Rahima. Nah, mangga kepada Ibu Bidan pertanyaan dari Bunda Rahima untuk dijawab. Oke, terima kasih banyak Ibu Rohima atas pertanyaannya. Gimana kalau tali pusatnya bau atau keluar nanah atau keluar cairan? Nah, itu segera Bunda bawa ya bayinya ke bidan ataupun ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya. Nanti tindak lanjutnya atau penanganannya itu akan sama bidan atau perawat atau dokter nanti yang akan menanganinya. Jadi di rumah Bunda jangan lakukan apa-apa, langsung aja bawa ke tempat kesehatan ya. Jangan dikasih apa-apa nanti biar tim kesehatan atau bu bidannya yang menanganinya. Terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Bidan. Saya ingin bertanya. Gini kan sekarang itu kan baik, terima kasih banyak ya kepada Ibu. Mangga untuk penanya selanjutnya, mangga Bu. Dipersilahkan Bu. Assalamualaikum Bu Bidan.
Waalaikumsalam. Izin bertanya begini. Nah, sekarang kan kebanyakan ya orang-orang itu memakai popok gitu ya dibanding memakai Pampers dibanding dengan popok. Nah, sebaiknya itu bayi itu bagusnya memakai kain popok atau memakai Pampers gitu, Bu Bidan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bunda Lina atas pertanyaannya. Mangga kepada Ibu Bidan untuk dijawab. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lina atas pertanyaannya. Benar ya, Bu, sekarang banyak sekali merek Pampers atau popok instan yang tersedia di supermarket seperti itu. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja kita menggunakan Pampers tersebut, tapi dengan catatan setiap 4 jam sekali itu diganti, karena kan bayi itu menyusui terus-terusan ya, otomatis dia akan pipis, dia akan buang air besar secara terus-terusan. Kalau di Pampers itu kan menampung si pipis sama menampung kotoran bayinya. Kalau misalkan didiamkan lama, nanti akan timbul ruam popok, terjadinya infeksi seperti itu. Tapi lebih baik menggunakan popok kain ya, karena kan kalau popok kain setiap kali bayinya pipis itu nanti kita akan ketahui atau akan terlihat gitu sama kita popoknya menjadi basah, terus juga akan langsung diganti seperti itu. Tapi mungkin agak repot juga nanti pipisnya kemana-mana berceceran. Boleh pakai Pampers, tapi setiap 4 jam sekali itu diganti Pampersnya. Gitu, Ibu. Terima kasih Bu Bidan atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Bidan atas jawabannya. Bagaimana Bunda Lina? Apakah jawabannya terjawab sangat memuaskan? Alhamdulillah terjawab dan sangat memuaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, nggak kerasa ya Bunda-Bunda semua, kita sudah di penghujung acara nih. Untuk sesi tanya jawab mungkin dicukupkan sekian ya. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa tutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua, terutama juga Ibu Bidan yang telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk itu, terima kasih banyak kepada semuanya yang telah hadir di acara ini. Semoga kita dapat bertemu lagi untuk acara ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami semua. Selamat Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bu Bidan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sehat Bidan. selalu Bu Bidan.